Bayangkan jika seseorang yang dizalimi, dibungkam, lalu dikubur tanpa dosa, jiwanya tak pernah benar-benar pergi. Dalam sunyi ia berteriak, dalam gelap ia menangis, dan dalam dendam, ia kembali mencari keadilan. Inilah kisah nyata yang mengguncang. Lastri, seorang janda muda yang merantau ke kota demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, alih-alih menemukan harapan, ia malah menjadi korban kekejaman majikannya sendiri. Diperkosa, dibunuh, dan dikubur diam-diam di halaman belakang rumah mewah sang pelaku. Tapi rohnya tak pernah tenang. Arwah Lastri gentayangan menghantui rumah itu dengan teror yang semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya kebenaran harus terungkap. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Lastri, wanita kampung berusia 29 tahun, dikenal di desanya sebagai janda muda yang parasnya menawan. Tubuhnya masih terawat dengan baik, namun hidupnya penuh duka dan kekurangan. Suaminya menghilang tanpa jejak sejak anak mereka, Bimo, baru berumur 1 tahun. Kini Lastri harus menghidupi Bimo yang baru berumur 5 tahun, serta ibunya yang sudah renta dan sering sakit-sakitan. Mereka tinggal di rumah reot pinggir sawah. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk, atap bocor, dan suara angin malam sering menembus celahnya, membawa dingin ke tulang. Tak tahan dengan tekanan hidup, Lastri akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota. Hatinya berat meninggalkan Bimo dan ibunya. Namun, ia tak punya pilihan. Ia bertekad mencari pekerjaan apapun demi masa depan anaknya. Dengan baju pinjaman dan ongkos dari menjual anting terakhir peninggalan ibunya, Lastri pergi ke kota besar yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Berhari-hari ia mencari kerja. Ia bukan perempuan terpelajar, tak bisa mengetik, tak bisa melayani di restoran, apalagi duduk di kantor. Tapi Tuhan masih membuka satu jalan. Seorang kenalan mengenalkannya kepada seorang majikan kaya yang mencari pembantu rumah tangga. Namanya Pak Wisnu, seorang pengusaha kayu yang tinggal di rumah mewah bertingkat bersama istrinya, Bu Ratna, yang sedang sakit-sakitan. Ia diterima bekerja di rumah itu. Tugasnya mengurus rumah, membersihkan kamar, mencuci, memasak, dan merawat Bu Ratna saat suster tidak ada. Awalnya Lastri merasa beruntung. Gajinya lumayan untuk dikirim ke kampung. Tapi ia tak tahu, rumah besar itu menyimpan sesuatu yang kelam. Pak Wisnu adalah pria berwibawa, berusia hampir 50 tahun. Tetapi sorot matanya mulai berubah sejak Lastri bekerja. Lastri sadar betul tatapan Pak Wisnu kepadanya bukan tatapan biasa. Awalnya Lastri pura-pura tak tahu, terus menjaga batas, tetap sopan. Tapi semakin hari, Pak Wisnu semakin berani. Ia sering berdiri terlalu dekat, memuji tubuh Lastri, memanggilnya dengan nada genit. Lastri merasa risih, tapi ia tahan. Ia butuh pekerjaan ini. Sampai pada suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota, dan suster pulang lebih awal karena keluarganya sakit. Bu Ratna tertidur lemah di kamarnya. Batuknya menggema lemah dari lantai atas. Lastri menyapu ruang tengah, ketika Pak Wisnu tiba-tiba muncul dari balik tembok, mematikan lampu ruangan, dan mendekatinya dengan nafas berat. "Lastri, kamu cantik sekali malam ini," ucapnya pelan, namun penuh dengan tatapan muka pengen. Lastri mundur, jantungnya berdetak tak karuan. "Pak, mohon jangan seperti ini. Saya cuma pembantu." Tapi Pak Wisnu tak peduli. Dengan tubuh besar dan tenaga kuatnya, ia mendorong Lastri ke sofa panjang, dan merudah paksa perempuan malang itu di tengah suara hujan, dan istri sakitnya yang terlelap di lantai atas. Sejak malam itu hidup Lastri berubah. Pak Wisnu terus mengulang perbuatannya. Tiap malam ketika rumah sepi, dan Bu Ratna tertidur karena obat, Lastri menjadi sasaran perbuatan bejat majikannya. Ia ingin kabur, melapor, berteriak. Tapi Pak Wisnu selalu mengancam akan menghancurkan hidupnya. Bahkan membunuh keluarganya di kampung, jika Lastri macam-macam. Lastri bungkam, ia menangis dalam diam. Ia kirim uang ke ibunya seperti biasa, berpura-pura semuanya baik-baik saja.
Tapi beban itu terus menumpuk, hingga ia mulai merasa mual-mual. Ia pikir hanya masuk angin. Tapi saat ia mencuri waktu untuk memeriksa ke klinik, dokter berkata ia sudah hamil 2 bulan. Lastri syok. Dunia seakan runtuh. Ia duduk lama di kursi tunggu klinik, sambil menatap kosong. Ia tak tahu harus bagaimana, tapi satu hal pasti. Ia tak ingin menggugurkan kandungan itu. Itu tetap darah dagingnya. Anak yang tak berdosa, meski hadir dari luka. Ketika Lastri akhirnya memberanikan diri mengabari Pak Wisnu, lelaki itu murka luar biasa. Ia memaki, membanting barang, dan memaksa Lastri menggugurkan janin itu. Tapi Lastri bersikeras menolak. Ia ingin mempertahankan anak itu walau hidup akan makin sulit. Hingga malam kelam itu datang. Pak Wisnu masuk kamar pembantu dengan mata merah menyala. Lastri yang sedang tidur, terbangun dalam ketakutan. Belum sempat ia berteriak, Pak Wisnu membekap mulutnya dengan kain tebal, memukuli perutnya berkali-kali, lalu menyeret tubuhnya ke halaman belakang rumah. Di bawah hujan deras dan gelap gulita, ia menggali lubang dangkal di dekat pohon ketapang besar. Dengan tangannya yang gemetar, ia mengubur Lastri hidup-hidup. Bersama janin yang belum sempat mengenal dunia, rumah mewah itu kembali sunyi. Tak ada suara Lastri lagi di dapur pagi-pagi. Tak ada langkah kakinya yang ringan di tangga. Pak Wisnu berbohong pada Bu Ratna bahwa Lastri pulang kampung karena ibunya sakit. Tapi sejak malam itu, rumah itu mulai berubah. Mulai terdengar suara tangisan perempuan. Bau anyir darah muncul dari lantai belakang. Bayangan wanita berbaju lusuh sering terlihat berjalan pelan di lorong rumah. Cermin-cermin mulai retak sendiri. Lampu kamar menyala mati. Dan setiap malam Pak Wisnu bermimpi, dijerat tangan pucat penuh tanah dari dalam kubur. Arwah Lastri belum tenang. Ia ingin keadilan. Ia ingin balas dendam. Hari-hari berlalu. Namun suasana di rumah mewah Pak Wisnu tak lagi sama. Semakin lama, Pak Wisnu merasa ada yang tidak beres. Suara langkah kaki di lantai atas. Seringnya pintu-pintu yang terbuka sendiri, dan suara perempuan yang menangis setiap malam, seakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Bu Ratna, istrinya yang semakin lama semakin sakit, tak pernah menyadari perubahan ini. Namun Pak Wisnu tak bisa lagi menutupi rasa ketakutannya. Pada suatu malam Pak Wisnu duduk di ruang tamu, memandangi api yang berkobar di perapian. Di luar hujan deras mengguyur seluruh kota dengan kejam. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Perlahan dari tangga. Suara itu semakin mendekat ke ruang tamu, dan tanpa sadar tubuh Pak Wisnu membeku. Matanya melirik ke arah pintu yang perlahan terbuka. Meski ia yakin tak ada orang yang lewat, hatinya berdebar. Tangan Pak Wisnu meraih gelas di meja, untuk menenangkan diri. Namun baru saja dia meminum seteguk. Sebuah suara pelan namun jelas terdengar. Lastri. Nama itu yang telah lama ia coba lupakan, kini bergema di telinganya. Pak Wisnu terlonjak. Gelasnya jatuh dan pecah. Dia berdiri terburu-buru, berlari menuju ruang belakang. Namun sesampainya di sana, pintu yang seharusnya tertutup, kini terbuka lebar. Di hadapannya hanya ada kesunyian yang menakutkan. Namun begitu dia menoleh ke cermin besar di dinding, bayangan tubuh wanita berambut panjang, lusuh, dan pucat muncul di baliknya. Itu adalah Lastri. Teror itu tak berhenti hanya di malam hari. Setiap kali Pak Wisnu melangkah, terasa ada mata yang mengikutinya. Setiap kali ia lewat di lorong rumah, terdengar langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Namun saat dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suara tangisan wanita itu semakin sering terdengar, semakin memekakan telinga, seperti datang dari dalam dinding atau lantai rumah. Tetangganya mulai curiga dengan keanehan yang terjadi di rumah mewah itu. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok wanita berpakaian lusuh, yang tampak berjalan di halaman belakang, atau mendengar suara perempuan menangis dari rumah Pak Wisnu. Tak sedikit yang merasa tidak nyaman berada di sekitar rumah itu. Bahkan beberapa dari mereka mulai menjauhi Pak Wisnu, mencurigai adanya sesuatu yang tak beres.
Pak Wisnu yang semakin tertekan mulai mencari cara untuk mengusir arwah yang mengganggunya. Ia mencoba berbagai cara, mulai dari menghubungi paranormal terkenal, sampai berkonsultasi dengan seorang dukun untuk meminta pertolongan. Namun, semua usaha itu gagal. Setiap kali ritual dilakukan, setiap kali doa dibaca, teror itu justru semakin menjadi-jadi. Arwah Lastri seolah semakin marah, dan semakin kuat. Pak Wisnu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hingga suatu malam, seorang ustadz datang ke rumah Pak Wisnu. Ustadz itu dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Diberitahukan oleh seorang tetangga yang peduli, ustadz ini siap untuk membantu Pak Wisnu menghadapi arwah yang mengganggunya. Meskipun ragu, Pak Wisnu akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Meski dalam hati ia merasa semakin terpojok, ustadz itu datang dengan tenang, membawa alat-alat spiritual dan membaca doa-doa yang menggetarkan hati. Selama berjam-jam, suasana di rumah itu semakin mencekam. Pak Wisnu menunggu dengan cemas di ruang tamu. Matanya terus melirik ke arah pintu yang terkunci rapat. Tiba-tiba di tengah heningnya malam, suara anak Pak Wisnu, Novi, terdengar memanggil dari dalam kamar. "Novi, ada apa?" tanya Pak Wisnu dengan cemas. Namun, suara Novi bukanlah suara anaknya yang biasa. Suara itu terdengar asing, dalam, dan serak, seperti suara orang dewasa yang berusaha meniru suara anak-anak. Ustadz itu segera melangkah ke kamar Novi, diikuti Pak Wisnu yang merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Begitu pintu kamar terbuka, mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Novi yang sebelumnya tertidur pulas, kini duduk di tempat tidur dengan mata terbelalak. Namun itu bukan lagi wajah anaknya yang terlihat. Wajah Novi dipenuhi ekspresi yang penuh amarah dan dendam. Tanpa disangka, tubuh kecil Novi mulai berbicara, dengan suara yang bukan miliknya. Suara lembut namun sangat jelas terdengar. "Pak Wisnu, kenapa kamu membunuhku? Kenapa kamu membunuh bayi yang ada di dalam perutku?" Pak Wisnu tersentak kaget. Dengan wajah pucat, ia mundur beberapa langkah. Hatinya bergetar hebat. Ustadz itu segera bertindak, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keras dan tegas. Mencoba mengusir roh yang menguasai tubuh Novi. "Jangan takut, Lastri. Pergilah wahai arwah yang tidak tenang. Kami akan membantu kamu menuju tempat yang seharusnya." Tiba-tiba tubuh Novi terjatuh lemas. Namun suara dari dalam tubuhnya terus terdengar. Kali ini lebih lirih dan penuh penderitaan. "Pak Wisnu, aku ingin balas dendam. Aku ingin keadilan." Suara itu terdengar begitu jelas. Pak Wisnu menatap ngeri, tubuhnya gemetar. Ia tahu saat itu adalah saat terakhir baginya untuk menebus segala dosa. Arwah Lastri sudah tidak bisa ditenangkan lagi. Keinginan untuk balas dendam telah menguasai seluruh jiwanya. Ia tak bisa melarikan diri lagi. Ustadz itu kemudian mengusir roh Lastri keluar dari tubuh Novi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berabad-abad, udara di kamar menjadi tenang, dan suara Lastri pun menghilang. Pak Wisnu yang masih gemetar ketakutan, menatap Novi yang kini kembali tertidur dengan tenang. Namun ia tahu bahwa semuanya belum berakhir. Arwah Lastri masih belum tenang. Kebenaran harus diungkap. Pagi harinya suasana rumah Pak Wisnu begitu hening. Bahkan burung-burung pun seolah enggan berkicau di sekitar sana. Novi masih tertidur setelah kejadian malam itu. Namun wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Pak Wisnu duduk di kursi ruang tamu. Tak lagi angkuh seperti biasanya. Matanya kosong. Wajahnya dipenuhi kerut ketakutan. Ia seperti pria tua renta, yang habis dihantam rasa bersalah dan dosa yang bertumpuk bertahun-tahun. Ustadz yang semalam mengusir roh Lastri, kini duduk bersamanya, membuka pembicaraan dengan suara tenang namun tegas. "Pak Wisnu, arwah Lastri tidak akan pernah tenang sebelum kebenaran diungkap, dan kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Pak Wisnu tertunduk, air matanya mulai mengalir. Ia bukan lagi pria yang berani mengancam dan memaksa. Kini ia hanya pria tua yang digerogoti rasa takut dan dosa. "Aku yang membunuhnya," lirihnya.
Aku aniaya dia, dan aku kuburkan Lastri di halaman belakang di dekat pohon ketapang." Suara itu begitu lirih, seolah keluar dari rongga yang nyaris hancur oleh beban dosa. Namun pengakuan itu menjadi awal dari terbukanya kebenaran yang telah lama dikubur, bersama jasad Lastri. Tak lama kemudian dengan bantuan warga dan polisi, yang dipanggil oleh sang ustadz, penggalian dilakukan di belakang rumah Pak Wisnu. Di bawah pohon ketapang yang menjulang tinggi, tanah mulai digali pelan-pelan. Warga sekitar berdatangan menyaksikan dengan tegang. Hawa aneh menyelimuti tempat itu. Bahkan langit yang semula cerah, mulai mendung, seolah ikut menyaksikan keadilan yang akan terungkap. Dan benar saja, setelah menggali sedalam 1 meter lebih, cangkul warga mengenai sesuatu yang lunak. Aroma busuk menyeruak kuat, menyengat hingga membuat sebagian warga muntah. Terlihat kain panjang wanita yang sudah membusuk, terbungkus tanah dan akar pohon. Di dalamnya, jasad seorang wanita dalam keadaan meringkuk. Tangannya menutup perutnya, seolah mencoba melindungi bayi yang tak pernah sempat lahir. Teriakan histeris terdengar dari salah satu warga perempuan. Beberapa anak kecil yang ikut menonton, segera dibawa menjauh. Polisi segera mengambil alih lokasi, dan memasang garis pembatas. Mayat itu adalah Lastri. Proses autopsi dilakukan, dan hasilnya memperkuat pengakuan Pak Wisnu. Luka-luka pada tulang, dan sisa-sisa jaringan tubuh Lastri, menunjukkan kekerasan fisik sebelum kematian. Ada indikasi paksaan, dan pemukulan keras pada perut. Dan yang paling menyayat hati, janin kecil berusia 3 bulan lebih, ditemukan masih berada di dalam rahim Lastri. Berita itu menyebar seperti api. Media lokal mulai meliput, dan tak lama kisah tragis Lastri menjadi sorotan. Sosok Lastri si janda kampung, yang merantau untuk mencari penghidupan, dan malah berakhir menjadi korban kekejian, mengguncang hati banyak orang. Masyarakat menuntut keadilan. Tekanan demi tekanan menghantam Pak Wisnu. Ia akhirnya ditahan, dan dijatuhi hukuman berat atas pembunuhan berencana, dan kekerasan seksual. Di kampung halaman Lastri, berita kematian putri dan cucu dalam kandungan itu, membuat ibunya jatuh sakit parah. Namun saat jasad Lastri dipulangkan dan dimakamkan dengan layak, angin yang selama ini dingin dan mencekam, seolah berubah lebih tenang. Bahkan langit sore hari itu cerah, seakan alam semesta ikut merestui kepergian Lastri ke tempat yang seharusnya. Ustadz yang sebelumnya menolong Pak Wisnu, ikut mengantar jenazah Lastri ke peristirahatan terakhirnya. Di atas pusara itu, ia berdoa dengan lirih lalu berkata kepada warga, "Tak ada arwah yang gentayangan tanpa sebab. Kadang roh yang tak tenang, hanya ingin didengar, ingin keadilan." Sejak hari itu, rumah mewah Pak Wisnu yang megah dan mencekam, perlahan mulai ditinggalkan. Bu Ratna yang semakin sakit parah dibawa oleh kerabatnya keluar kota. Rumah itu kini kosong, tertutup debu dan daun-daun kering. Dindingnya ditumbuhi jamur. Namun tak ada lagi suara tangis. Tak ada lagi bayangan perempuan di lorong. Karena Lastri kini telah beristirahat dengan tenang. Tapi masyarakat sekitar tak pernah melupakan kisahnya. Lastri si janda muda yang dibungkam oleh kekuasaan dan nafsu jahat. Lastri yang tak menyerah bahkan setelah kematiannya. Lastri yang akhirnya mendapat keadilan, meski harus melawan dari balik dunia kematian. Dan sampai hari ini, masyarakat percaya jika ada ketidakadilan, jika ada dosa yang ditutup-tutupi, arwah gentayangan tak akan pernah berhenti sampai kebenaran diungkap, sampai pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Sejak rumah mewah Pak Wisnu ditinggalkan, dan jasad Lastri dimakamkan dengan layak, banyak yang mengira semuanya telah berakhir. Namun, warga sekitar masih sering merasakan hawa dingin, setiap melewati jalan menuju rumah itu. Beberapa orang mengaku melihat bayangan perempuan hamil berdiri di balik jendela rumah kosong tersebut, menatap sunyi dengan mata kosong penuh luka. Mungkin itu hanya sisa energi dari dendam yang membekas. Atau mungkin Lastri belum benar-benar pergi, karena luka tak selalu sembuh dengan keadilan. Dan roh yang disakiti, kadang tak bisa benar-benar tenang. Malam itu Lastri dibungkam, tubuhnya dikubur dalam tanah, tapi jiwanya tidak pernah mati. Karena saat keadilan dicuri, arwah akan mencari jalan sendiri.
Dari balik cermin, dari bayang gelap lorong rumah, ia akan kembali. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.